Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin wal mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-muslimun hafizakumullah, usikum wa iyaya bitaqallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin jemaah Jumat Masjid Nurul Al-Ikhlas, setiap hari kita kurang lebih membaca surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali. 17 kali itu hanya di sholat-sholat yang wajib saja. Ada ayat yang diperdebatkan di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Yang pertama adalah tentu bismillah, yang diperdebatkan apakah masuk atau termasuk surat Al-Fatihah atau bukan. Yang kedua adalah ayat yang terakhir, ayat yang ketujuh. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ini perdebatannya adalah bukan termasuk atau tidak, tapi ayat itu apakah satu ayat atau dua ayat. Ada yang mengatakan bahwa itu dua ayat, ya, seperti mazhab Imam Malik, Imam Ahmad. Itu dua ayat. Jadi selama ini yang mengatakan bahwa kurang elok berhenti di kata-kata an'amta alaihim, bagaimana kalau menurut imam tersebut? Sebenarnya tidak masalah. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita tidak akan membahas perdebatan tentang ayat atau tidak, tapi ada dua pertanyaan atau tiga pertanyaan. Kita selalu memohon kepada Allah agar ditunjukkan di jalan yang lurus. Ihdinas shiratal mustaqim. Apa itu jalan yang lurus? Apa itu jalan yang lurus yang selalu kita minta kepada Allah? Cirinya ayat setelahnya itu. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Oh, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Yang engkau beri nikmat. Siapa? Pertanyaan selanjutnya. Yang engkau beri nikmat itu ya Allah? Apakah petani yang diberi nikmat materi? Apakah pejabat yang diberi nikmat kuasa? Apakah pengusaha yang diberi nikmat yang begitu banyak? Itu termasuk semua. Jadi orang yang diberi nikmat, apakah duniawi atau ukhrawi atau dini, agama, yang mana yang engkau harapkan? Jadi apakah para koruptor atau pejabat yang korupsi punya mobil banyak, rumah bagus, apakah termasuk jalan mereka yang harus jalan lurus itu? Ternyata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, bukan nikmat duniawi yang orang-orang itu ditunjukkan jalan yang benar, tetapi nikmat ad-diniyah, nikmat agama. Lebih khususnya menurut pandangan beliau adalah nikmat iman, li'annaha a'zamun ni'am alladzi an'amallahu ala
al-muslimina wal mu'minin min ummati Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat yang pertama yang dirujuk oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahwa orang-orang yang diberi nikmat iman. Tapi apakah cuma satu itu saja? Umat Yahudi nikmat iman kepada Allah dulu pada zaman Nabi Musa, sebelum mereka melenceng ada Musa Samiri. Umat Nasrani, Kristiani juga sama di zaman Nabi Isa, percaya kepada Allah sebelum melenceng. Apakah itu? Ada dua lagi kriteria jalan orang yang lurus itu, yaitu apa? Ghairil maghdubi, bukan nikmat yang kau berikan kepada yang engkau murkai, waladhdallin, dan juga bukan jalan yang orang-orang engkau sesatkan. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga ini, siapa itu yang dimurkai Allah? Siapa itu yang tersesat di jalan Allah? Di sini ada tiga pendapat setidaknya. Siapa yang dimurkai Allah itu? Siapa yang tersesat itu? Yang masyhur, yang umum sejak tafsir yang awal At-Tabari, itu adalah orang Yahudi. Maghdubi itu orang Yahudi, dibenci. Kenapa? Karena akidahnya benar, tapi kelakuannya tidak benar, tidak mengikuti. Diperintah selalu membelot, diperintah selalu tidak menjalankannya. Itu akidahnya satu kepada Allah, tauhid kepada Allah, tetapi disuruh Allah jangan mencari ikan di hari Sabat, tetap mencari ikan di hari Sabat. Membunuh para nabi, mengakui Allah Esa, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, ad-dhalin itu adalah orang-orang Nasrani. Kenapa? Orang Nasrani itu atau orang Kristiani sekarang disebutnya, mereka memiliki ajaran kasih sayang, menyayangi seluruh manusia, tetapi ada satu yang melenceng, yaitu tidak mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatannya bagus, perbuatannya baik, tapi mereka tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akidahnya melenceng tapi sikapnya baik, seolah-olah kebalikan dari Yahudi dan Nasrani itu. Itu pendapat yang pertama. Jadi al-maghdubi itu adalah orang Yahudi karena kelakuannya buruk, akidahnya baik. Ad-dhalin adalah umat Nasrani, sikapnya, kelakuannya baik, tapi akidahnya tidak baik, melenceng. Apakah itu ad-dhalin dan maghdubi itu? Sedangkan ada yang lebih buruk dari mereka, yaitu orang-orang musyrik. Percaya Allah tidak, percaya kepada benda-benda, percaya kepada barang-barang yang fisik. Apakah itu tidak masuk ad-dhalin dan al-maghdubi? Sedangkan kaum Nasrani, umat Yahudi, ada sedikit kebaikan dari mereka. Maka Ar-Razi beranggapan bahwa pendapat tadi itu adalah lemah. Ada lagi pendapat yang kedua, bahwa orang yang dimurkai Allah adalah setiap orang yang salah dalam beramal, yaitu orang-orang fasik. Dan orang-orang yang tersesat adalah orang-orang yang melenceng keyakinannya. Dalam keyakinannya melenceng, itu adalah orang yang ad-dhalin. Jadi itu termasuk kita bisa termasuk. Kalau akidahnya kita mempercayai obat bisa menyembuhkan kita, itu udah melenceng apa belum? Apa tidak? Melenceng itu.
mungkin kita masuk ad-dhalin. Obat hanyalah sarana media, tapi yang menyembuhkan, yang membuat kita sehat walafiat adalah tetap Allah. Jadi kalau menurut pendapat kedua ini, kita umat Islam juga bisa termasuk yang dimurkai dan juga atau tersesat gitu. Pendapat yang ketiga, bahwa orang yang dimurkai Allah adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir, artinya orang kafir ini adalah yang tidak percaya kepada Allah. Dan ad-dhalin adalah orang-orang munafik, orang yang menampakkan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Baqarah di awal itu Allah merinci 3 golongan, yaitu golongan yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua adalah orang-orang kafir, alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Dan yang ketiga adalah orang yang munafik, may yaqulu amanna. Jadi 3 pendapat itulah yang menjadi penjelasan bahwa ad-dhalin dan al-maghdubi alaihim tidak semata-mata khusus untuk orang non-Islam atau orang Yahudi dan orang Nasrani, tetapi kita mungkin saja termasuk orang al-maghdubi dan juga orang yang ad-dhalin. Apa orang-orang pejabat-pejabat yang korupsi itu bukan tidak dimurkai oleh Allah karena Islamnya saja? Apakah orang-orang yang mencuri, yang merusak alam, apakah tidak dimurkai oleh Allah? Apakah orang yang percaya kepada cincin, batu ali, atau kepada obat sekalipun yang dapat menyembuhkan, apakah itu bukan orang-orang tersesat secara keyakinan? Jadi jamaah Masjid Nurul Ikhlas, bahwa al-maghdubi dan ad-dhalin tidak hanya mencakup kepada umat Yahudi atau kaum Nasrani, tetapi kita umat Islam bisa juga termasuk jika keyakinan kita buruk, keyakinan kita melenceng, atau perilaku sikap kita juga buruk, keluar dari apa yang telah diajarkan atau dituliskan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui para sahabatnya kepada para ulama dan sampai kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuh wa khaliluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antaha amma naha wa jazar wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin fada fi nafsihi wa thanna bi malaikati bi qudsihi faqala ta'ala wa la yazal qailan alima inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin waradallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa sayyidina Umar wa sayyidina Uthman wa sayyidina Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ad'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir
lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma a'izz al islam al muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdhul man khadhal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimina wal mujrimina wasahyuniyin wa dammir a'da'ad-din wa alika mihrimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba fahsyal munkar wasyada'id wal fitan wal mihan ma dhahara minha batan an baladina hadza Indonesia khassah wa an sairi biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.